Bobi berpeluang mendapat karpet merah dari PDI Perjuangan. Akankah ia mengikuti jejak kakak iparnya Gibran, Raka Buming Raka? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Syukur Nababan dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi dan juga Pak Syukur. Selamat sore, Vicky. Baik. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Syukur dulu. Pak Syukur, walaupun belum diumumkan begitu secara resmi, namun sinyal PDI Perjuangan akan mengusung Bobi Nasution di pemilihan wali kota Medan semakin menguat. Lalu apa pertimbangannya hingga akhirnya nama Bobi yang keluar? Ya, untuk proses pencalonan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan itu melalui proses yang sangat panjang. Kami PDI Perjuangan tentu memiliki mekanisme tersendiri. Nah, mulai penjaringan, penyaringan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah hingga di DPP Partai. Sama seperti yang dialami oleh seluruh calon-calon kepala daerah yang telah kami umumkan, yang telah diumumkan oleh PDI Perjuangan pada gelombang kedua yang kemarin. Nah, tentu di dalam proses tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai sebagai pengambil keputusan tertinggi, banyak sekali melihat parameter-parameter penting di dalam memutuskan siapa jadi calon kepala daerah. Nah, tentu yang paling pertama itu adalah bicara tentang ideologi, track record, kemampuan. Nah, saat ini kami PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada banyak kaum milenial. Karena apapun ceritanya nanti anak-anak milenial itu akan memimpin bangsa ini. Nah, kalau kita lihat calon-calon yang kami usung seperti Mas Gibran, seperti yang saya sampaikan di wawancara kita sebelumnya, kami sampaikan bahwa Mas Gibran kami pilih menjadi calon wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan di Solo itu bukan karena beliau sebagai putra presiden. Nah, tetapi tentu dari track record, terus kemudian ideologi dan banyak hal parameter-parameter. Nah, begitu juga untuk Medan, saya belum bisa menyampaikan apakah Mas Bobi yang akan kami calonkan sebagai wakil wali kota Medan, tetapi nanti akan secara resmi diumumkan oleh partai. Ini masih terus berproses. Baik, kami ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, terkait anggapan karpet merah anak presiden ini, seperti apa tanggapan Anda? Ya, memang ada beberapa indikasi yang bisa diukur soal karpet merah itu. Kalau dalam konteks Solo misalnya, keistimewaan buat Mas Gibran misalnya, itu kan terungkap sesaat setelah Pak Purnomo tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Ketika ditanya wartawan, kenapa tidak dapat rekomendasi, jawaban Pak Purnomo cukup landai. Mungkin karena faktor usia dan dia bukan anak presiden. Itu yang kemudian viral, kita cek, kita tracking, yang kemudian kita asumsikan bahwa karena bukan anak presiden lah yang membuat kader senior seperti Pak Purnomo ini harus merelakan rekomendasi tidak jatuh pada dirinya. Di Medan misalnya kita tahu gitu bahwa Pak Ahyar ini adalah kader PDIP juga gitu ya. Tapi sampai sekarang rekomendasi itu tidak turun, ya orang berasumsi jangan-jangan memang ada pertimbangan lain bahwa saat ini memang PDIP sedang menimbang ada kader baru yang baru bergabung. Tapi Mas, tadi informasi dari Pak Syukur tadi ada kualitas yang dipunya Bobi maupun Gibran begitu. Betul, kalau kualitas dan kompetensi siapapun itu kalau sudah mau maju pilkada pasti punya, tidak perlu diragukan lagi. Bobi berkualitas, kemudian Gibran juga berkualitas, Pak Purnomo juga berkualitas, Ahyar Nasution juga berkualitas. Tapi soal rekomendasi ini bukan soal kapasitas dan kompetensi. Ada hal-hal politik yang sebenarnya dipertimbangkan. Kan begitu sebenarnya. Lebih punya poin rekomendasi begitu ya Mas Adi ya? Betul. Yang kedua, pertanyaan orang itu apa yang membuat Pak Purnomo misalnya tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP? Apakah Pak Purnomo tidak berkualitas? Oke. Apakah Pak Purnomo tidak mengakar misalnya? Baik. Apakah Pak Purnomo tidak royal? Begitupun Saya kembalikan ke Pak Syukur. Ada poin rekomendasi di sini yang dikatakan Mas Adi, Pak Syukur. Betulkah itu? Iya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat, tetapi saya berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai dan di dalam proses pengambilan keputusan tersebut, kami memiliki mekanisme yang sudah baku, yaitu mulai dari penjaringan tingkat DPC, nah kemudian dari tingkat DPC itu masuk ke tingkat provinsi yang disebut dengan DPD Partai, nah kemudian masuk ke DPP Partai. Nah tentu kan orang tidak melihat bagaimana kami membahas di DPP Partai. Jadi jujur saja
kami itu rapat 3 kali dalam seminggu yang dipimpin oleh Ibu Ketua Umum untuk membahas 270 pilkada. Dan itu kami buka semua track recordnya dengan melihat berbagai sudut. Nah, orang kan melihat hasil akhirnya. Nah, tetapi saya tidak bisa melarang orang berpendapat. Tetapi saya dengan tegas mengatakan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai, keputusan kami di dalam mengambil keputusan bukan hanya Solo, seluruh wilayah Indonesia itu adalah keputusan yang paling tepat. Baik. Nah, tidak hanya misalnya di Solo yang terjadi, ada kader kami dalam posisi eksekutif tidak kami usung, cuman karena ada di sana Mas Gibran sebagai putra presiden, nah tentu orang akan melihat di titik itu dan menjudge di titik itu. Tetapi saya sampaikan bahwa proses yang Mas Gibran lakukan itu adalah proses yang sangat baku. Kami tidak pernah mengatakan berbeda, saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan apa tentang partai lain, tetapi tidak pernah PDI Perjuangan mengatakan akan memberikan rekomendasi kepada Mas Gibran. Nah, Mas Gibran melewati seluruh proses tersebut, fit and proper test, datang ke DPD, datang ke DPP, dan dia melalui itu semua. Sampai pada kami Dewan Pimpinan Pusat Partai yakin bahwa inilah nanti yang mewakili PDI Perjuangan. Pak Syukur, kalau misal tidak ada poin rekomendasi, lalu apa keunggulan dari Mas Gibran dan Mas Bobi untuk dipilih begitu di samping calon-calon yang lain? Saya belum bisa bicara tentang Mas Bobi ya, karena itu harus saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa Bobi sudah diusung oleh PDI Perjuangan. Sebelum secara resmi PDI Perjuangan menyampaikan Mas Bobi sudah diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, tetapi saya menyampaikan tentang Mas Gibran. Kita lihat, Mas Gibran saya melihat secara pribadi sebagai Ketua DPP, bagaimana beliau memiliki karakter yang sangat kuat sekali. Saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, saya masih ingat beliau mengatakan tidak akan pernah maju menjadi calon wali kota Solo kalau tidak dari PDI Perjuangan. Dia menyapa masyarakat, dia menyapa partai, dia mengambil KTA. Nah, itu adalah sebuah karakter yang sangat kuat sekali. Nah, kemudian sebagai putra presiden, Mas Gibran tidak malu mengikuti seluruh prosedural itu. Dia tidak mengandalkan presiden, dia ikuti semua. Dipanggil ke Jakarta, dia datang untuk melakukan fit and proper test. Nah, artinya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi seluruh anak muda. Tidak fair karena putra presiden misalnya kita judge, ini karena ada faktor putra presiden. Jadi saya tegas mengatakan bahwa Mas Gibran kami calonkan bukan sebagai putra presiden, tetapi kami memberikan peluang kepada kaum milenial untuk mulai berkiprah di bangsa ini, mulai berkiprah di Mas Adi, melihat elektabilitas dari kedua orang ini begitu, Gibran maupun juga Bobi, apakah memang peluangnya besar untuk memenangkan pilkada nanti? Apakah memang Jokowi efek ini akan berperan besar begitu? Kalau melihat kecenderungannya memang sama-sama kuat. Kalau popularitas saya kira memang Mas Gibran cukup luar biasa. Relatif bisa berimbang dengan Pak Purnomo. Yang menjadi pertanyaan itu kan soal rekomendasi yang jatuh ya. Apakah ke Gibran ataupun ke Pak Purnomo. Memang PDIP, Mas Gibran itu adalah hak prerogatif satu partai, tapi ketika partai politik itu go public, ketika ada kandidat dalam pilkada, maka semua orang memang berhak untuk menafsirkan tafsir-tafsir apa yang sedang terjadi. Kan pertanyaannya sederhana, apa yang membuat Mas Gibran misalnya mendapatkan rekomendasi? Apa yang membuat Pak Purnomo nggak lolos? Apakah dia kurang royal? Apakah dia tidak militan? Apakah dia tidak kompeten? Karakter itu tadi Mas Adi katanya. Ya, apakah tidak pada pertanyaan kalau misalnya saya bicara tentang Mas Purnomo, tetapi Mas Gibran itu apa keunggulannya tadi saya sudah jawab. Kita memberikan akses kepada milenial. Kalau misalnya kenapa ini tidak, itu tidak etis sebagai kita orang timur. Betul, setuju kalau itu Pak Syukur Nababan. Apakah misalnya Pak Purnomo ini tidak berkarakter seperti Mas Gibran misalnya yang berjuang menggigih untuk mencari rekomendasi dari DPP. Itu kan pertanyaan-pertanyaan umum bagi kita yang melihat dari jauh yang tidak tahu persis sebenarnya apa pertimbangan rekomendasi itu. Ini yang saya kira memang perdebatannya sampai sekarang akhirnya publik berandai-andai. Jangan-jangan karena Gibran anak presiden, maka kemudian dapat rekomendasi. Kan itu juga statement keluar dari Pak Purnomo sesaat setelah tidak mendapatkan rekomendasi. Karena Gibran lebih muda dan anak presiden. Dua hal loh, kalau muda oke bisa diterima. Tapi ketika ada, ini sampai sekarang loh Pak Syukur, ini bisa dicek. Makanya gitu. Mas Adi, itu kan hak setiap orang untuk bicara ya. Dan tidak kapasitas kami kan untuk merespon itu. Artinya di media online,
statement Pak Purnomo yang menyatakan Gibran anak presiden itu belum di-delete loh. Itu Loh, Pak memang Purnomo dia anak sendiri. presiden kan Pak? Itu nggak Memang, salah. memang kita. Statementnya itu benar loh. Baik, baik. Mas Adi, itu putra Mas Adi presiden. ini ada juga anggapan Tapi bahwa apakah pilkada. kami ambil keputusan karena putra presiden bukan gitu loh. Baik, baik. Ini ada juga Pak anggapan Sukul. bahwa pilkada Surakarta ini nantinya akan hanya formalitas saja karena hanya akan ada Gibran begitu. Gibran tidak punya lawan begitu. Warga Surakarta tidak ada pilihan lain. Tetapi satu pelajaran sebenarnya Mas Adi di kami adalah mulai dari awal kami tidak mengatakan dukungan kepada Mas Gibran loh. Dia lewati semua proses itu sampai final diputuskan. Banyak partai-partai lain ya Mas Gibran belum mengatakan apa-apa sudah didukung. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Proses di kami itu sudah baku Mas. Sudah terstandarisasi gitu loh. Makanya saya percaya benar karena saya berada di situ, saya percaya benar dan saya juga termasuk pengambil keputusannya. Karena saya sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi dan Keanggotaan, bahwa Mas Gibran kami putuskan menjadi calon wali kota di kota Solo itu bukan karena sebagai putra presiden, dia putra presiden itu betul. Nah, tetapi kami putuskan. Ibarat produk terjamin kualitasnya ya Pak Sukur ya. Ya, itu beberapa parameter saya sudah sampaikan. Tetapi kenapa bukan Mas Purnomo, saya tidak bisa jawab itu, tentu tidak etis kalau itu saya bahas. Mas Adi ini juga ada anggapan begitu pilkada Surakarta ini hanya akan formalitas saja karena hampir semua partai mendukung Gibran. Ini artinya hampir tidak mungkin begitu ada pasangan lain. Ini artinya Gibran dan juga Teguh ini akan maju sendiri melawan kota kosong. Ya, cukup rasional jika ada anggapan semacam itu. Kan argumen dan ukurannya banyak. Pertama, Solo ini kan basisnya PDIP. Jadi siapapun yang diusung itu akan relatif memenangkan pertarungan ini. Apalagi yang maju ini Mas Gibran yang cukup populer, muda dan anak presiden. Yang kedua, itu yang kita tangkap Mas. Itu kan basis merah lah kira-kira begitu. Ya kalau itu betul. Loyalitas kadernya luar biasa. Kalau lawakan kita ya siapapun lah yang maju gitu pasti menang kalau di Solo. Karena memang di situ basis merah. Yang kedua, hampir mayoritas partai politik ini kecenderungan untuk mendukung Mas Gibran. Karena mereka relatif hopeless. Sudah kehilangan harapan untuk menantang Mas Gibran. Sudah kandangnya PDIP, ini elektabilitasnya kuat anak presiden. 3 hal yang sebenarnya dipikirkan oleh partai politik sehingga tidak berani untuk bertanding melawan Mas Gibran. Yang ketiga, terima kasih Mas Adi. Iya, yang ketiga ini PKS yang nggak mau bergabung. Cuman PKS kan ngukur diri, tidak punya figur. Yang kedua kursinya tidak cukup karena hanya 5 kursi. Yang ketiga, dia mencari kira-kira siapa figur yang layak untuk didukung menantang Gibran. Calon independen yang sampai sekarang verifikasinya belum final. Kurang lebih sekitar 14-15 ribu dukungan KTP yang menurut saya dalam waktu 2 bulan ini agak susah untuk dikejar. Maka potensial Mas Gibran ini melawan kota kosong. Jangan-jangan ini hanya formalitas saja karena sudah tahu gitu pemenangnya siapa, Saya Pak Sukur. mau respon di titik ini ya, Mas Adi, Mbak. Kota kosong belum tentu sudah selesai pertarungan loh. Artinya ada beberapa pengalaman kita pilkada kota kosong kalah loh. Jadi bukan berarti kota kosong tidak ada lawan otomatis tinggal tunggu dilantik loh. Itu ada persyaratan undang-undangnya loh. Betul, setuju. Nah sebenarnya Mas Adi, lebih berat kota kosong loh. Karena kita harus mengajak, calon harus mengajak agar warga datang ke TPS loh. Nah pada saat tidak ada lawan, belum tentu kemauan warga itu untuk datang ke TPS itu tinggi animonya. Kalau ada lawan tinggi. Maka saya selalu mengatakan kepada kader-kader kami, kepada kader-kader saya, hati-hati dengan kota kosong. Jauh lebih berat sebenarnya melawan kota kosong loh Mas. Karena kita harus mengajak warga, mendorong warga agar datang ke TPS. Baik. Nanti kita lihat dinamika politiknya ke depan seperti apa di Pilkada Medan maupun juga di Surakarta. Terima kasih Pak Sukur Nababan dan juga Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.